Shalom dan selamat beribadah kepada semua jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan shalom dan selamat bertemu kepada semua jemaat yang ada di Gereja Holy Spirit Kuna. Mari kita lambai-lambaikan tangan kepada semua jemaat di Gereja Holy Spirit Kuna. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kerjasama yang erat di antara kedua-dua gereja ini. Dan kami mau mengucap syukur kepada Tuhan. Berterima kasih juga kepada Pastor Masri dan kepimpinan Pastor Frida untuk kerjasama yang sangat luar biasa ini. Kita saling berbagi kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini saudara kita teruskan khotbah bersiri, yaitu khotbah Yesus di atas bukit. Dan pada hari ini kita telah memasuki minggu yang keberapa saya pun tidak ingat, tapi kita sudah hampir berada di hujung-hujung khotbah Yesus di atas bukit. Untuk pengetahuan kepada semua jemaat di Holy Spirit Kuna, paroki kita di Saint Stephen ini telah mengadakan khotbah bersiri sejak dari bulan Agustus, dan itu akan berakhir pada bulan November ini, di hujung bulan November ini. Dan pada waktu ini saudara, kita akan meneruskan siri khotbah ini, dan saya berdoa agar kita semua akan diberkati. Kita melihat Alkitab kita di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-6. Matius pasal 7 ayat yang ke-6, dan saya mau mengambil tema firman Tuhan, yaitu hal yang kudus dan yang berharga. Firman Tuhan berkata seperti ini. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyakkan kamu. Sebelum kita teruskan, mari kita berdoa. Bapa dalam syurga, kami sangat mengucap syukur dan kami sangat berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, untuk kesempatan kami dapat belajar bersama-sama di kaki Tuhan, dikuatkan dan diteguhkan lewat firman-Mu. Urapilah hamba-Mu yang hina ini. Pakailah bibir lidah hamba-Mu Tuhan. Berikan hamba-Mu hikmat dan kebijaksanaan, supaya setiap perkataan yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu datang daripada Engkau. Dan hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat yang mendengar firman Tuhan ini Bapa. Jamah, buka hati mereka, agar lewat firman Tuhan ini menguatkan, mengubah seluruh kehidupan yang mendengar firman Tuhan ini. Terpujilah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu menyerahkan sepenuhnya pemberitaan firman Tuhan ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Jemaat yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, satu hal yang saya ingin katakan di sini, yaitu pada waktu Alkitab atau firman Tuhan ingin menyatakan sesuatu kesalahan atau ingin menyatakan sesuatu keberdosaan manusia, saudara, Alkitab tidak pernah selindung-selindung. Alkitab tidak pernah berkompromi dengan dosa. Alkitab kalau menyatakan sesuatu kesalahan itu, Alkitab selalu berterus terang. Kalau itu tidak boleh, Alkitab akan katakan itu tidak boleh. Contoh yang paling jelas ialah kalau kita melihat di dalam kisah perumpamaan anak yang hilang. Kita melihat di sana, saudara, Alkitab mencatat bagaimana anak yang hilang itu menghabiskan uangnya dan seluruh yang ada padanya dengan berfoya-foya dengan pelacur. Keras perkataan itu, saudara. Dan didengar saja pun, wow, kalau saya dengar saya pun, terlalu keras. Tapi inilah firman Tuhan. Inilah Alkitab, saudara. Pada waktu dia mau menjelaskan sesuatu yang salah, dia tidak akan berselindung. Hamba Tuhan saja, termasuk saya sendiri, saudara, bila saya mau menyampaikan firman Tuhan, saya pikir-pikir, perkataan saya ini keraskah? Atau bolehkah jemaat menerima perkataan ini? Sebagai manusia saya sering kali berpikir begitu. Tapi Alkitab tidak pernah menyembunyikan. Bahkan dia akan jelaskan, dia akan telanjangi segala sesuatu keberdosaan manusia. Dan dalam pembacaan kita ini, saudara, kita melihat
bagaimana Alkitab sekali lagi menyebut ada dua jenis binatang, yaitu anjing dan babi. Wow, saudara. Dan itu, anjing dan babi itu digambarkan sebagai watak manusia. Nah, saudara, saya baca firman Tuhan, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan babi. Saudara yang saya kasihi, apa sebenarnya gambaran anjing dan babi ini? Dan kalau boleh saya katakan, siapa sebenarnya yang Tuhan maksudkan dengan anjing dan babi ini? Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di Israel khususnya, dan pada waktu itu, kedua binatang ini adalah binatang yang haram. Tidak boleh dimakan oleh orang-orang Yahudi. Bahkan sewaktu Yesus menyebut ilustrasi ini atau perumpamaan ini, kata-kata anjing dan babi, sebenarnya dia sedang menyebutkan suatu barang yang kudus itu tidak boleh diberikan kepada anjing, dan barang yang kudus itu pastinya makanan. Dan di dalam ajaran atau hukum Taurat, makanan yang kudus itu adalah makanan yang telah dipersembahkan di mezbah. Bila makanan itu telah dikorbankan dan bila dia telah dipersembahkan di mezbah, itu barang yang kudus. Dan itu hanya boleh dimakan oleh imam-imam. Dan apabila imam memakan barang kudus itu, bayangkan saudara, tulangnya sekalipun itu tidak boleh dimakan oleh anjing. Begitu saudara, Yesus menggambarkan kedua binatang ini, saudara, sangat-sangat haram dan sangat-sangat keji. Dan saya mau katakan lagi saudara, kedua binatang ini mewakili watak manusia yang coba digambarkan oleh Yesus Kristus. Nah, apakah watak anjing dan babi ini saudara? Ada beberapa ayat Alkitab saudara yang saya ingin supaya kita perhatikan baik-baik. Pertama, kita melihat di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 22. Saya baca firman Tuhan ini berkata seperti ini. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih teruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini: anjing kembali ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali ke kubangnya. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ternyata apa yang dimaksudkan dengan anjing atau babi ini adalah kumpulan-kumpulan watak-watak manusia atau gambaran manusia yang dulunya telah disucikan. Firman Tuhan berkata, babi ini telah dimandikan, telah dibaptis, saudara. Telah pernah mengenal, mengecapi kebenaran akan firman Tuhan. Namun firman Tuhan berkata, binatang ini kembali kepada muntahnya. Anjing menjilat atau memakan kembali muntahnya. Dan babi yang telah dibersihkan ini kembali ke kubangnya. Maksudnya apa saudara? Orang-orang seperti ini itu merupakan orang-orang yang dahulunya pernah mengecapi, pernah dibaptis. Mungkin saja saudara orang bergereja, tetapi kembali kepada dosa, kembali kepada perbuatan-perbuatan yang lalu. Saudara yang saya kasihi, maaf kata Alkitab mencatat bahwa mereka ini seperti anjing dan babi. Keras bukan? Memang keras. Tapi inilah kenyataannya saudara. Inilah kebenaran firman Tuhan. Bahkan kalau dalam ayat yang ke-21, 2 Petrus pasal 2 ayat 21 berkata, karena itu lebih baik bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya. Kemudian mereka berbalik daripada perintah yang kudus yang disampaikan kepada mereka. Jemaat yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
ciri-ciri manusia seperti ini, saudara, adalah ciri-ciri manusia yang dikuasai oleh kedagingan. Bahkan mereka belum diubahkan oleh Tuhan. Mereka mungkin ya bergereja, mungkin juga terlibat di dalam pelayanan, tetapi mereka belum mengalami perubahan-perubahan yang daripada Tuhan. Dan kecintaan mereka itu adalah melakukan dosa. Saudara yang saya kasih, kecintaan mereka terhadap kekotoran, kekejian yang ditolak oleh Alkitab. Jemaat yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat gambaran kedua binatang ini, babi dan anjing. Kedua binatang ini dengan hormat merupakan hewan yang tidak pernah setia kepada pasangan. Kedua hewan ini sering kali bertukar-tukar pasangan. Saya dapat gambarkan pada waktu Yesus berkata, jangan berikan mutiara itu kepada anjing dan kepada babi. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat dalam Galatia pasal 5 ayat 15. Firman Tuhan berkata, tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Saudara yang saya kasih, saya yakin percaya pada waktu Paulus menyatakan ayat ini kepada jemaat di Galatia, dia memberi maksud dan memberikan teguran seperti ini. Kamu orang-orang Galatia berhati-hati, karena jika kamu berlaku seperti anjing dan babi, maka kamu akan saling menggigit dan saling menghancurkan. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keras memang keras, saudara. Tapi inilah gambaran yang Tuhan ingin sampaikan kepada orang-orang yang mendengar firman Tuhan. Anjing dan babi. Kemudian saudara, ada poin yang kedua. Poin yang kedua, Yesus berkata, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan melemparkan mutiaramu kepada babi. Ada dua perkara di sini, saudara, yang saya ingin supaya kita perhatikan baik-baik, yaitu yang pertama dikatakan barang yang kudus, dan yang kedua mutiara. Nah, saudara, jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mutiara atau barang yang kudus ini, saudara, ini mewakili Injil. Injil dari Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang telah diberitakan kepada kita. Dan Injil ini berasal daripada Allah. Dengan demikian ia adalah kudus, saudara. Kalau kita melihat di dalam Matius pasal 13 ayat 45 hingga ayat 46, ada satu perumpamaan yang sangat menarik di sini. Saya bacakan firman Tuhan berkata seperti ini. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah menemukannya mutiara yang sangat berharga itu, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Saudara yang saya kasih, mutiara ini dikatakan oleh Alkitab sangat berharga. Makanya saudara, Injil dan kebenaran firman Tuhan itu sangat berharga. Mutiara itu, saudara, bentuknya bulat. Bulat itu melambangkan kesempurnaan. Kalau kita melihat, saudara, di Israel, mereka hanya boleh mendapatkan mutiara ini, saudara, itu di Teluk Persia dan juga di Laut Merah. Dan untuk mendapatkan mutiara ini, saudara, orang itu harus berkorban menyelam ke dasar laut. Dan Teluk Persia ini, bahkan Laut Merah ini dihuni oleh banyak ikan hiu. Makanya mutiara di Israel itu sangat berharga, saudara. Sangat berharga. Ia merupakan barang yang kudus. Dan firman Tuhan itu adalah kudus. Saudara yang saya kasih, untuk mendapat mutiara itu perlu pengorbanan yang luar biasa. Makanya saudara, kalau kita lihat gambaran bagaimana Yesus telah mati dan berkorban dirinya
untuk saudara dan saya, demikian juga berharganya mutiara ini. Mutiara ini, saudara, merupakan lambang pengorbanan yang besar. Dan ia adalah kudus dan berharga. Saudara yang saya kasihi, poin yang terakhir yang saya ingin sampaikan di sini, yang ketiga ialah jangan berikan. Apa dikatakan oleh Alkitab? Saya baca sekali lagi, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Saudara yang saya kasih, makanya dalam Alkitab ini, dalam firman Tuhan ini, saudara, Yesus memberikan nasihat kepada, jangan sampaikan firman Tuhan, jangan beritakan firman Tuhan kepada golongan-golongan seperti anjing dan babi ini. Golongan-golongan yang dahulunya pernah mengecapi firman Tuhan, tapi mereka berbalik, yang memakan muntahnya sendiri, yang suka tempat yang kotor. Firman Tuhan berkata, jangan sampaikan firman Tuhan, jangan lemparkan mutiara itu kepada mereka. Saudara mungkin terkejut, oh seperti itu kah? Jadi bagaimana dengan penginjilan? Saudara dengar sini baik-baik. Saya akan jelaskan satu demi satu. Jemaat yang saya kasih di dalam nama Tuhan, mari kita lihat dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 14. Firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah satu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahami, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan, firman Tuhan berkata jangan berikan mutiara itu kepada orang yang dahulunya pernah mengecapinya, kepada orang yang dahulunya hidup bersama-sama, yang mungkin pernah mulai tapi kembali memakan muntahnya. Karena firman Tuhan berkata dia akan berbalik mengoyakkan kamu. Saudara, saya pernah melihat, saudara, orang yang dahulunya melayani tapi jatuh di dalam dosa. Orang ini pintar berdebat. Dia akan berusaha mempertahankan tindakannya. Bahkan dia akan menggali, menggunakan kebenaran firman Tuhan yang untuk berkatakan ini dan ini dan ini. Makanya saudara yang saya kasih, sebagai hamba Tuhan, saya merupakan hamba Tuhan yang tidak mau berdebat tentang Alkitab, kebenaran Alkitab. Saya hanya mau sampaikan tapi tidak mau berdebat. Saudara mau terima atau tidak firman Tuhan, saya akan pegang, kebaskanlah debu di kakimu. Nama berdebat, saudara, saya tidak akan pernah masuk campur di dalam perdebatan. Makanya kadang-kadang saya heran ada hamba-hamba Tuhan yang ingin berdebat tentang Alkitab, ingin berdebat tentang kebenaran firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, ia akan balik dan mengoyakkan kamu. Jemaat yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada waktu memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan jika seorang itu sedang mendengar lalu menolaknya, firman Tuhan berkata, jangan melemparkan mutiara itu kepadanya lagi. Sebagai hamba Tuhan, saudara, kami memberitakan dan kita memberitakan firman kepada semua orang. Namun saudara, ada satu cara pemberitaan atau ada satu cara penyampaian firman Tuhan yang terbaik. Itu bukan saja melalui ucapan, tetapi juga melalui gaya hidup, kehidupan kita, kehidupan saudara dan saya. Yang lebih penting adalah kehidupan kita itu harus berpadanan dengan mulut kita, dengan tindakan kita. Tampilkan kekudusan Allah di dalam kehidupan kita. Pada waktu kita bercakap, pada waktu kita bergaul, mulut kita akan berhenti memberitakan firman Tuhan. Tapi ingat saudara, kehidupan kita ini adalah cermin gambaran firman Tuhan. Makanya Yesus berkata, jangan lemparkan mutiara itu lagi. Cukup kita tunjukkan bahwa hidup kita ini benar-benar mentaati kebenaran firman Tuhan. Bukannya penginjilan itu harus berhenti. Saudara, bukan itu maksud saya. Tapi saudara, ada waktu-waktunya saudara. Mereka tidak akan menerima Injil dan kita harus berdiam diri saja.
Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 46 berkata seperti ini. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Tuhan, firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu, kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Nah, saudara yang saya kasihi, Paulus dan Barnabas di dalam Alkitab juga pernah memalingkan pelayanan mereka, firman Tuhan mereka itu mereka sampaikan kepada orang yang lebih mau menerima. Kepada orang yang menolaknya, ya mereka tidak sampaikan. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, jadi saudara ingat yang pertama itu, kemurahan Allah di satu sisi itu ada. Allah menunjukkan kemurahannya di satu sisi, tetapi dia juga menunjukkan kekerasannya terhadap orang yang bersikap menolak Injil. Makanya saudara, makna utama daripada ayat dan petikan ini saudara adalah mereka yang menolak Injil sepenuhnya itu pasti akan berakhir dengan kemusnahan sepenuhnya. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat yang terakhir yang saya ingin sampaikan dalam Markus pasal 6 ayat 11. Firman Tuhan berkata, dan jikalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Saudara yang saya kasih, ketika seseorang itu menolak Injil, walaupun mungkin kita berasa sedih karena mereka menolak Injil, tapi saudara, kita harus dengan tegas berpaling darinya. Kenyataan bahwa pada waktu kita berpaling darinya, mungkin itu merupakan satu kesempatan terakhir baginya untuk bertobat. Karena tindakan kita itu mungkin saja secara mendadak menyedarkan mereka, dan mereka akan berpikir untuk bertobat dan datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang saya kasih, sekarang saudara kita akan dapat melihat bagaimana tampaknya seperti sebuah penyataan yang sederhana di dalam Matius pasal 7 ayat 6 ini, tapi ternyata mengandung satu kebenaran, kekayaan makna yang cukup luar biasa. Kekayaan yang menjelaskan bagaimana kita harus bertumbuh di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita harus menyingkirkan watak anjing itu. Kita harus menyingkirkan watak babi itu di dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya kita harus memperoleh mutiara, benda yang sangat berharga itu, saudara. Dan kita akan dapat membahagikan mutiara itu kepada semua orang. Jemaat yang saya kasih, mari kita buka hati kita. Mari kita biarkan hati kita terbuka dan diselidiki oleh Allah. Alkitab dengan keras menyebut watak babi dan watak anjing ini ke atas orang-orang yang berdosa, ke atas orang-orang yang menolak Injil, ke atas orang-orang yang dahulunya pernah dibersihkan, tapi kembali kepada dosa-dosa, kembali kepada muntahnya, kembali ke kubangnya. Saudara, saya mendorong untuk jemaat Tuhan, perkataan itu akan berhenti. Namun saya berdoa biar kiranya firman Tuhan ini akan terus mengubah seluruh kehidupan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami pelajari pada hari ini. Tuhan, Engkau dengan keras mengajar kami supaya kami menyingkirkan watak anjing dan babi itu di dalam kehidupan kami. Dan kami mau terus mencari mutiara dan mendapatkan mutiara
firman Tuhan yang sangat berharga itu. Dan kami mengungsikan mutiara itu kepada semua orang. Tuhan, meteraikanlah firman-Mu ini kepada setiap orang yang telah mendengar firman Tuhan ini. Biar mereka benar-benar dikuatkan, diubah oleh firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semoga semua jemaat Tuhan diberkati lewat firman Tuhan ini. Tuhan memberkati kita semua.